Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di banyak wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah di luar kota besar, kenyataan mencari pekerjaan bukan sekadar perjuangan harian, tapi sebuah pertaruhan hidup. Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat dipenuhi lulusan SMA dan sarjana yang menggantungkan harapan pada lowongan yang tak kunjung datang. Industri-industri kecil berguguran sejak pandemi. Pabrik-pabrik besar menyaring pelamar dengan kriteria ketat, dan instansi pemerintah punya kuota yang terbatas, serta proses rekrutmen yang panjang. Setiap hari, ribuan pencari kerja membuka situs lowongan kerja dari ponsel yang layarnya retak, memeriksa grup Facebook tentang info kerja, atau mengandalkan kenalan yang katanya punya koneksi. Tapi hasilnya jarang memuaskan. Lowongan paling umum adalah kurir dengan motor sendiri, penjaga toko dengan jam kerja panjang dan tanpa BPJS, atau sales dengan target tak masuk akal. Upah minimum hanya cukup untuk bertahan hidup seadanya. Itu pun kalau gajinya dibayar penuh. PAND, desa-desa, obrolan seputar kerja semakin mirip bisikan-bisikan harapan kosong. Banyak yang bilang bahwa peluang kerja di dalam negeri tak lagi menjanjikan. Lulusan D3 menganggur, lulusan S1 ikut proyek bangunan, dan anak-anak muda yang sudah menikah mulai mempertimbangkan kerja ke luar negeri sebagai jalan keluar. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan belum pernah naik pesawat, tapi percaya bahwa bekerja di negara lain bisa menyelesaikan semua masalah. Iming-iming kerja di luar negeri tak datang dalam bentuk spanduk resmi atau informasi dari Dinas Tenaga Kerja. Justru, ia sering muncul lewat jalur tak resmi, brosur di warung kopi, kabar dari saudara yang katanya sudah sampai, atau tetangga yang baru pulang membawa motor baru hasil kerja di negara asing. Negara tujuannya beragam, Malaysia, Singapura, Taiwan, hingga negara-negara baru seperti Kamboja dan Laos, yang dulu tidak dilirik, tapi kini disebut-sebut sedang butuh banyak orang buat kerja digital. Yang paling sering ditawarkan adalah pekerjaan sebagai operator pusat data atau admin sistem daring. Kata-kata yang terdengar canggih, tapi tak dijelaskan lebih jauh. Tidak disebutkan perusahaan mana yang mempekerjakan. Tidak ada pelatihan teknis, hanya formulir singkat, permintaan paspor, dan janji bahwa semua proses akan dibantu. Sementara itu, di sisi lain, pihak berwenang mulai menerima laporan dari mantan tenaga kerja migran yang pulang dalam kondisi tertekan. Beberapa mengaku dipaksa bekerja lebih dari 12 jam per hari. Ada yang tidak digaji sesuai perjanjian. Ada juga yang paspornya disita, sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat kerja. Namun laporan-laporan ini sering terlambat karena mereka baru bicara setelah kembali. Dan mereka tidak tahu siapa yang harus disalahkan, karena semua proses dilakukan lewat agen yang tidak memiliki kantor resmi. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, berdiri sebuah ruko 2 lantai di tengah deretan toko-toko tua. Lantai bawah tampak seperti toko elektronik biasa. Etalase kaca berisi charger, kipas angin, dan adaptor. Lampu neon redup menyala sepanjang hari, seakan menyembunyikan kesan tak terawat. Di luar, pintu lipat besi hanya dibuka separuh. Tidak. Ada nama toko, tidak ada karyawan tetap. Hanya satu orang yang kadang terlihat duduk di belakang meja kayu. Pria berkulit sawo matang dengan rambut cepak, tubuh kecil, dan wajah datar. Orang-orang menyebutnya Bos Ruko. Tidak ada yang tahu namanya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bahasa Indonesianya terbatas, campur aduk dengan logat asing yang sulit dikenali. Tapi cukup untuk transaksi dasar, membeli pulsa, membayar listrik, menyuruh kurir menaruh barang di dalam. Ia jarang bicara, hanya mengangguk atau mengangkat tangan. Tidak pernah ikut kegiatan RT, tidak pernah ikut kerja bakti. Yang menarik perhatian justru bukan aktivitas tokonya, melainkan pengunjungnya. Hampir setiap minggu ada 1-2 anak muda datang ke sana membawa map plastik, kadang juga koper kecil. Mereka datang sendirian, masuk tanpa ragu lalu keluar 20-30 menit kemudian. Beberapa terlihat bingung, tapi sebagian besar tampak puas. Tidak ada tanda-tanda transaksi jual-beli, tidak ada struk, tidak ada aktivitas seperti toko pada umumnya. Ketua, RT pernah mencoba mengajak bicara, tapi obrolannya singkat. Sewa dari perantara, begitu kata si pria, lalu menutup pintu.
Warga sekitar awalnya tak terlalu peduli. Mereka pikir itu usaha servis barang elektronik. Tapi lama-kelamaan, rasa penasaran muncul. Apalagi ketika beberapa pemuda di lingkungan itu mulai bilang bahwa mereka sudah dapat tempat kerja di luar negeri lewat orang ruko itu. Beberapa keluarga bahkan merasa bangga. Anak mereka katanya akan bekerja di luar negeri, gaji, dolar kontrak 2 tahun. Mereka tak tahu detail perusahaannya, tapi percaya karena sudah ada yang berangkat duluan dan katanya aman. Di tempat lain, Densus 88 mulai menyusun potongan-potongan informasi. Laporan dari imigrasi mencurigai adanya lonjakan permintaan paspor di kota itu. Pihak BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga menerima keluhan dari pekerja migran yang berangkat tanpa jalur resmi. Mereka menyebut nama dan alamat, AUK, samar tapi ciri-cirinya serupa. Semua mengarah ke satu titik, ruko itu. Investigasi pelan-pelan dimulai. Tidak dengan pengerahan pasukan atau penggerebekan langsung, tapi lewat pemantauan diam-diam. Tim pengintai mulai bergiliran duduk di warung kopi seberang ruko, menyamar sebagai pembeli, mencatat siapa saja yang datang dan pergi. Data mulai terkumpul, wajah-wajah terekam, nomor kendaraan dicatat, hubungan antar individu dilacak. Semua mengarah ke satu dugaan besar. Ruko itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat koordinasi jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal lintas negara. Namun bagi warga sekitar, semua itu tetap tidak terlihat. Mereka hanya melihat bangunan tua dengan seorang pria pendiam di dalamnya. Selebihnya hanyalah asumsi. Dan dalam keadaan ekonomi yang sulit, asumsi sering dikalahkan oleh harapan. Dan di negeri dengan jutaan penganggur, satu janji pekerjaan dari orang asing pun bisa terdengar, seperti penyelamat. 1 minggu setelah laporan masuk ke pusat data Densus 88 mengenai aktivitas mencurigakan di ruko kawasan Jawa Barat itu, sebuah tim kecil dikirim untuk melakukan pemantauan awal. Bukan dalam jumlah besar, melainkan dalam senyap. Tim ini terdiri dari 4 orang, 2 analis lapangan, 1 petugas intelijen siber, dan 1 agen pengamat utama. Tugas mereka sederhana tapi kritis. Memastikan bahwa ruko tersebut memang menjadi titik aktivitas ilegal sebelum tindakan apapun diambil. Posisi pengamatan pertama ditetapkan di sebuah rumah kontrakan tak jauh dari lokasi target. Dari jendela, lantai 2 rumah tersebut, agen bisa memantau langsung gerak-gerik di depan ruko, mencatat waktu, merekam aktivitas, dan mengambil foto secara diam-diam. Setiap kendaraan, wajah pengunjung, hingga paket yang datang dicatat dengan rinci. Informasi ini kemudian dikirim ke pusat melalui sistem aman. Tidak ada satupun tindakan yang dilakukan tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama 7 hari pertama, pola mulai terbentuk. Ruko tidak pernah buka penuh. Pintu lipat besi dibuka setengah, cukup untuk masuk 1 orang. Tidak ada aktivitas komersial terbuka. Tidak ada pelanggan tetap. Namun yang datang selalu anak muda, mayoritas laki-laki usia 20-30 tahun, membawa map, tas ransel, atau koper kecil. Beberapa terlihat datang lebih dari sekali. Ada yang datang pagi hari, ada pula yang datang malam hari, di luar jam operasional toko normal. Salah satu hal mencurigakan yang diamati adalah waktu kedatangan mereka hampir selalu teratur dan berselang, seolah telah diatur dalam jadwal tertentu. Ini bukan kunjungan acak, melainkan sistematis. Tim pengamat mencocokkan pelat nomor kendaraan dengan database Samsat. Beberapa terdaftar milik pribadi dari kota lain, bahkan luar provinsi. Ini mengindikasikan bahwa jaringan ini menjangkau luas, tidak hanya melayani warga sekitar. Setelah pelat nomor dikantongi, proses pelacakan riwayat pemilik kendaraan dimulai. Lalu lintas data terjadi setiap malam, begitu hasil pengamatan hari itu dikompilasi. Sementara itu, tim siber mulai menyusup ke platform-platform daring tempat para calon pekerja migran mencari info kerja. Di grup Facebook, Telegram, dan situs forum buruh migran, mereka menemukan pola yang sama. Akun-akun anonim sering menawarkan lowongan kerja di Kamboja, Laos, bahkan Dubai, tanpa menyebut nama perusahaan. Semua menawarkan pengurusan cepat, bebas biaya, dan dibantu penuh sampai berangkat. Yang menarik, nomor kontak yang dicantumkan ternyata sama dengan nomor yang terdaftar pada 2 orang yang sempat keluar dari ruko.tim, kemudian menyisir lebih dalam ke arah digital. Lewat metadata dan pelacakan sinyal perangkat, ditemukan bahwa aktivitas komunikasi dari ruko tersebut intensif pada jam-jam tertentu, terutama malam hari.
Jaringan Wi-Fi yang digunakan adalah paket rumahan biasa, tapi aktivitas IP address-nya menunjukkan akses berkala ke situs luar negeri, khususnya domain-domain yang terhubung ke layanan komunikasi terenkripsi dan platform gelap. Pada hari ke-14, pemantauan, salah satu pengunjung ruko terlihat keluar dengan koper besar. Ia dijemput mobil pribadi yang kemudian melaju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Petugas yang sudah standby di jalur transportasi segera melakukan pengintaian lanjutan. Pemuda tersebut benar-benar melakukan proses keberangkatan ke luar negeri. Tujuan Phnom Penh, Kamboja. Data paspor. Dan tiketnya menunjukkan bahwa ia menggunakan jalur turis biasa, bukan pekerja migran legal. Tidak ada dokumen visa kerja, tidak ada laporan ke BP2MI. Ia berangkat sebagai wisatawan. Ini mengonfirmasi kecurigaan utama, pengiriman tenaga kerja secara ilegal dengan modus pariwisata. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi siapa sebenarnya pria yang mengelola ruko. Lewat pengamatan dan pelacakan sinyal ponsel yang digunakan oleh pria tersebut, ditemukan bahwa identitasnya tidak sesuai dengan data kependudukan. KTP-nya palsu, dengan alamat fiktif, dan nikah tidak tercatat. Namun sinyal SIM card menunjukkan aktivitas roaming dari luar negeri sekitar 2 tahun lalu. Lokasi awal sinyal masuk, Kamboja. Investigasi kemudian diperluas ke data imigrasi. Nama pria tersebut tidak ditemukan di data kedatangan resmi menggunakan paspor Indonesia. Namun ditemukan satu catatan kedatangan atas nama warga negara Kamboja dengan visa kunjungan 2 tahun lalu. Wajah pada paspor Kamboja tersebut sangat mirip dengan wajah pria di ruko jika dibandingkan dengan hasil kamera tersembunyi. Nama di paspor, Seng Ratana. Umur, 36 tahun. Status: tidak memiliki izin kerja, visa turis yang telah habis masa berlaku. Dengan kata lain, ia overstay dan tinggal ilegal di Indonesia. Dari data Interpol, nama Seng Ratana muncul sebagai nama alias yang dicurigai terlibat dalam jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Tidak ada surat penangkapan resmi, tapi beberapa laporan mencatat bahwa ia pernah muncul di perbatasan Thailand-Kamboja, dan sempat disebut sebagai perantara pengiriman pekerja dari Vietnam ke kasino online ilegal. Dengan semua bukti awal yang telah terkumpul, Densus 88 mulai menganggap bahwa target ini bukan sekadar agen kecil perekrutan TKI ilegal, tetapi tokoh penting dalam jaringan regional. Namun operasi tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jika Seng Ratana dicurigai memiliki jaringan yang luas, penangkapannya bisa menimbulkan reaksi berantai, dokumen dibakar, saksi kabur, atau jaringan berubah haluan. Oleh karena itu, taktik berikutnya bukan penangkapan langsung, melainkan penyusupan. Densus mulai menyiapkan 2 agen dengan identitas baru, yang akan menyamar sebagai calon pekerja migran. Mereka akan masuk sebagai klien, membawa berkas, mengikuti alur perekrutan, dan mencatat detail dari dalam. Siapa saja yang terlibat, bagaimana sistem operasinya, dan kemana aliran uangnya mengarah. Semua itu dirancang dalam senyap dari balik jendela kontrakan, meja laptop, dan ruang gelap tempat pengamat menatap layar berjam-jam. Operasi ini bukan soal kecepatan, tapi ketelitian. Karena satu kesalahan saja bisa membuat orang seperti Seng Ratana menghilang dalam semalam. Dan semua bukti ikut lenyap bersamanya. Setelah 2 minggu observasi dan pengumpulan data, rencana penyusupan mulai dijalankan. Densus 88 menyiapkan 2 agen. Satu pria berusia 28 tahun dengan latar belakang mantan pekerja migran, dan satu perempuan berusia 25 tahun yang sebelumnya pernah bertugas sebagai intelijen lapangan dalam penyelidikan serupa. Keduanya dipersiapkan secara detail. Identitas, riwayat hidup palsu, dokumen dukungan, dan alibi digital. Semua disusun agar bisa meyakinkan siapapun bahwa mereka benar-benar warga biasa yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri karena terdesak kebutuhan. Pria tersebut menggunakan identitas palsu sebagai seorang pekerja bangunan yang terkena PHK dan sudah lama menganggur, sementara perempuan itu menyamar sebagai lulusan SMA yang bekerja serabutan di warung makan dan ingin memperbaiki nasib di luar negeri. Keduanya kemudian menyusup masuk ke forum-forum online yang selama ini dimonitor oleh tim Cyberdensus. Setelah melakukan pendekatan perlahan, mereka berhasil mendapatkan kontak dari agen lapangan yang diduga terhubung dengan jaringan Seng Ratana. Komunikasi awal dilakukan melalui pesan singkat. Agen pria mendapatkan balasan dari nomor yang lokasinya
Cocok dengan ruko target. Arahan pertama sederhana, membawa fotokopi KTP, pas foto, dan uang pendaftaran sejumlah kecil sebagai tanda keseriusan. Instruksi kedua adalah untuk datang langsung ke alamat ruko yang telah diidentifikasi. Hari pertemuan pertama, keduanya datang bergiliran, dengan jeda waktu yang telah diatur agar tidak dicurigai datang bersama. Mereka berpakaian seadanya, membawa map plastik berisi berkas dan masing-masing memakai tas ransel. Saat memasuki ruko, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda bahwa tempat itu adalah kantor resmi. Di dalam, hanya ada 2 meja, 1 komputer, dan beberapa kursi plastik. Pria berkebangsaan Kamboja itu tidak terlihat. Yang menyambut adalah seorang wanita paruh baya yang mengaku sebagai penghubung lapangan. Proses awal berjalan seperti birokrasi biasa, mengisi formulir, menyerahkan berkas, ditanya-tanya seputar tujuan dan kesiapan untuk berangkat ke luar negeri. Namun tidak ada pembahasan mengenai perusahaan, kontrak kerja, atau visa. Justru penekanan lebih banyak pada komitmen, kesiapan, menunggu giliran, dan kesiapan mental untuk bekerja di negara asing tanpa banyak tanya. Agen perempuan diarahkan untuk mengikuti pelatihan dasar yang akan dimulai minggu depan, sementara agen pria diberi jadwal wawancara lanjutan dengan seseorang bernama Pak Tana, sebuah nama yang langsung dikenali sebagai alias Seng Rathana. Dalam laporan harian, mereka ke markas. Kedua agen mencatat bahwa sistem perekrutan ini dijalankan seperti jaringan informal dengan sistem kontrol ketat. Tidak ada penyebutan nama lengkap. Semua komunikasi dilakukan melalui nomor ganti dan berpindah-pindah. Alamat email yang digunakan adalah domain publik yang bisa dihapus kapan saja. Hari ketika agen pria bertemu langsung dengan Pak Tana menjadi titik penting dalam penyusupan. Pertemuan berlangsung di lantai 2 ruko, di ruangan kecil yang hanya berisi meja, 2 kursi, dan 1 rak dokumen. Pria yang dikenal sebagai Pak Tana terlihat tenang, berpakaian biasa, berbicara dengan logat yang sulit ditentukan. Tidak ada porn aksen lokal yang kental. Ia lebih banyak mendengar, sesekali bertanya. Namun cara ia mengamati, mencatat ekspresi, dan menilai tanggapan menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Ia tahu membedakan calon pekerja sungguhan dari orang yang sekadar ingin tahu. Setelah sesi wawancara singkat itu, agen pria diminta untuk bersiap dalam 2 minggu ke depan. Ia diberi surat jalan palsu dan diberitahu bahwa seluruh biaya transportasi akan ditanggung jika lolos tahap akhir. Ia juga diminta untuk tidak menceritakan apapun kepada keluarga. Di luar penyusupan langsung, tim intelijen siber melanjutkan pelacakan transaksi keuangan. Melalui kerjasama dengan PPATK, ditemukan bahwa rekening yang digunakan oleh salah satu agen lapangan terkait dengan 12 transaksi mencurigakan ke rekening luar negeri, termasuk transfer dalam bentuk cryptocurrency. Uang yang dikumpulkan dari para calon pekerja dikirim dalam jumlah kecil ke beberapa dompet digital yang akhirnya bermuara ke satu platform pertukaran kripto di Thailand. Selain uang, data pribadi yang dikumpulkan juga disalurkan ke situs-situs gelap yang menjual identitas palsu dan paspor internasional. Dugaan kuat mengarah bahwa Seng Rathana bukan hanya menjual tenaga kerja ilegal, tetapi juga menjadi pemasok identitas untuk operasi kriminal lintas negara. Ini menjelaskan kenapa semua data disimpan secara offline di ruko dan tidak pernah dikirim langsung lewat email biasa. Sementara agen perempuan mengikuti pelatihan dasar, ia menemukan bahwa semua peserta tidak pernah diberi kontrak kerja resmi. Mereka hanya menerima janji-janji pekerjaan di perusahaan online atau resor mewah di Kamboja. Beberapa di antaranya bahkan tidak tahu lokasi pasti mereka akan bekerja. Dalam pelatihan itu, para peserta hanya diajari cara menjawab pertanyaan petugas imigrasi agar tidak dicurigai saat keberangkatan. Beberapa korban yang sudah pernah berangkat kembali diam-diam ke Indonesia dan memberikan informasi tambahan ke Densus. Mereka mengaku bahwa di tempat kerja mereka, jam kerja sangat panjang, tidak ada izin keluar, dan gaji seringkali tidak dibayar. Beberapa dari mereka bahkan mengaku sempat ditahan karena ingin pulang sebelum kontrak selesai. Semua itu memperkuat bahwa jaringan ini bukan hanya perekrutan ilegal, tapi juga mengarah pada praktik perbudakan modern. Setelah 6 minggu infiltrasi, bukti yang dikumpulkan oleh 2 agen penyamar sudah cukup untuk membongkar seluruh struktur jaringan. Dari data wajah, rekening bank, lokasi komunikasi, pola pengiriman dana,
hingga identitas palsu, semua mengarah pada satu kesimpulan. Ruko tersebut adalah pusat operasi perekrutan TKI ilegal ke Kamboja, dengan Seng Ratana sebagai pengendali utamanya. Namun Densus tidak bisa langsung bertindak. Mereka masih menunggu satu momen penting, hari keberangkatan kelompok berikutnya. Karena di hari itu, semua pelaku kunci biasanya turun langsung untuk mengawal proses. Termasuk sang dalang itu sendiri. Operasi penangkapan besar sedang dirancang. Tapi untuk sekarang, mata-mata masih harus terus diam, terus mendengar, dan terus mencatat. Karena di balik pintu ruko kecil itu, tersembunyi mesin, kejahatan yang beroperasi nyaris tanpa jejak. Hari itu adalah Kamis, pukul 04.35 pagi, saat langit Jawa bagian utara masih pekat. Seluruh tim Densus 88 telah bersiaga di 2 titik, masing-masing berjarak sekitar 200 meter dari ruko 2 lantai yang menjadi pusat aktivitas ilegal jaringan, Seng Ratana. Sebanyak 26 personel diterjunkan dalam operasi ini. Mereka dibagi menjadi 3 regu. Regu pengamanan luar, regu penyergapan dalam, dan regu cadangan yang berjaga untuk potensi perlawanan. Persiapan dilakukan secara tertutup. Operasi ini diberi nama sandi Operasi Ruko Hitam. Sehari sebelumnya, 2 agen penyamar yang telah berhasil masuk ke dalam sistem memberi sinyal bahwa keberangkatan calon TKI ilegal akan dilakukan pada Jumat dini hari. Informasi itu bukan sekadar kabar acak. Mereka sudah mendengar langsung bahwa Seng Ratana akan turun tangan mengantar sendiri, karena keberangkatan ini melibatkan 12 calon pekerja yang semuanya sudah membayar lunas. Nilai transaksi mendekati 250 juta. Densus tak ingin kehilangan momentum. Mereka tahu bahwa pria Kamboja itu sangat berhati-hati. Ia jarang muncul secara langsung, lebih sering mengendalikan operasinya dari balik jaringan perantara. Tapi pada malam keberangkatan, ia biasanya ikut hadir untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pukul 5.10, drone kecil yang tak bersuara diterbangkan untuk memastikan situasi di sekitar ruko. Citra termal menunjukkan ada 7 orang di lantai bawah dan 3 orang di lantai atas. Salah satu dari mereka diyakini adalah target utama. Data wajah dan postur tubuh yang diproses melalui algoritma identifikasi menunjukkan kecocokan 92% dengan profil Seng Ratana. Tepat pukul 05.25, regu penyergapan bergerak. Mereka mendekati ruko dari sisi barat, melalui gang kecil yang sudah dikuasai sebelumnya oleh petugas berseragam preman. Dalam hitungan detik, mereka berada di depan pintu utama. Alat pembuka kunci tanpa suara digunakan. Begitu pintu terbuka, penyergapan dilakukan serentak. Tanpa tembakan, tanpa teriakan. Semua dikondisikan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa membangunkan warga sekitar. Di lantai bawah, para agen lapangan yang masih tertidur di kursi langsung diamankan. Tak, ada perlawanan. Semua terlihat bingung. Satu persatu diborgol dan dipisahkan. Di lantai atas, situasinya sedikit berbeda. Seng Ratana sedang duduk di depan laptop dengan beberapa dokumen terbuka di sampingnya. Ia tidak mengenakan alas kaki. Saat tim menyerbu masuk ke ruangan, ia hanya menatap tanpa bicara. Ia tidak berteriak, tidak mencoba melarikan diri. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Densus menemukan 2 koper berisi dokumen identitas palsu, 5 telepon genggam dengan sistem enkripsi tinggi, dan 1 dompet digital hardware wallet yang tersimpan rapi di laci meja. Di dalam lemari besi, mereka menemukan mata uang asing senilai lebih dari 1,1 miliar, terdiri dari dolar ASI, baht Thailand, dan riel Kamboja. Semua langsung disita sebagai barang bukti. Setelah penggerebekan selesai, seluruh target dibawa ke lokasi aman untuk pemeriksaan lanjutan. Para calon TKI yang ditemukan di ruko diberikan perlindungan dan ditangani oleh tim dari BP2MI. Mereka kebanyakan tidak tahu bahwa proses yang mereka jalani sepenuhnya ilegal. Raut wajah mereka menunjukkan kejutan, kebingungan, dan ketakutan. Beberapa bahkan menangis karena merasa impian mereka hancur, tanpa tahu bahwa mereka justru baru saja diselamatkan dari potensi penyiksaan di negara asing. Proses investigasi berlanjut sepanjang hari. Data dari laptop dan ponsel Seng Ratana berhasil diekstrak. Di dalamnya, Densus menemukan bukti keterlibatan dalam pengiriman lebih dari 300 TKI ilegal dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada jejak komunikasi yang mengarah ke dugaan perdagangan manusia.
Beberapa korban bahkan masih belum diketahui keberadaannya. Penangkapan Seng Ratana menjadi pukulan telak bagi jaringan kriminal transnasional yang beroperasi di Asia Tenggara. Pemerintah Kamboja melalui kedutaan besar mereka di Jakarta menyampaikan pernyataan resmi bahwa pria tersebut tidak lagi terdaftar sebagai warga aktif di negaranya dan memiliki sejarah pemalsuan identitas. Ini memperkuat bahwa ia memang beroperasi sebagai entitas bayangan, tanpa identitas sah, tanpa catatan imigrasi formal. Media nasional mulai mengangkat cerita ini sebagai kasus besar, namun Densus tetap menjaga kerahasiaan penyelidikan lanjutan. Nama-nama yang terhubung dengan jaringan di luar negeri masih ditelusuri. Beberapa data memperlihatkan bahwa jaringan ini beroperasi dengan cara memindahkan korban dari satu negara ke negara lain, menjadikan mereka sebagai aset yang diperdagangkan dalam dunia gelap digital. Dalam laporan akhir yang disusun 2 minggu, setelah operasi, Densus 88 menyimpulkan bahwa ruko kecil di kawasan padat itu bukan hanya tempat transit, tapi menjadi pusat distribusi tenaga kerja ilegal yang menggunakan skema kejahatan terorganisir. Seng Ratana bukan sekadar agen. Ia adalah penghubung berbagai simpul, dari perekrut lokal di desa-desa Indonesia hingga penadah tenaga kerja di perusahaan ilegal luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui BP2MI meningkatkan kampanye pencegahan TKI ilegal bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Imigrasi. Beberapa peraturan baru disusun, memperketat proses pemberangkatan tenaga kerja. Lebih dari 15 titik rawan direkrut kembali diawasi secara aktif oleh aparat. Sementara itu, para agen yang menyusup dalam jaringan kembali ke markas. Identitas mereka dijaga ketat, karena beberapa sisa jaringan belum tertangkap. Mereka mencatat, keberhasilan ini sebagai salah satu operasi bersih paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seng Ratana kini menjalani proses hukum di Indonesia. Tuduhan yang ia hadapi tidak hanya berkaitan dengan penyelundupan manusia, tapi juga pencucian, uang, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran lintas batas. Kasusnya masih berlanjut, tapi satu hal sudah pasti, jaringannya di Indonesia telah diputus. Dan di balik layar, Densus 88 mencatat satu babak lagi dalam pertempuran panjang mereka melawan kejahatan terorganisir. Sebuah babak yang dimulai dari keresahan rakyat kecil yang ingin mencari kerja dan diakhiri dengan jatuhnya sang dalang di balik perbudakan modern.